MacBook Pro M2 tahun 2022 yang rilis 3 tahun lalu di pertengahan 2025 ini masih relevan dan powerful nggak sih buat kamu yang butuh performa lebih tapi tetap compact, atau mending beli MacBook Air M3 terbaru? Di video kali ini kita akan bahas tuntas pengalaman saya menggunakan MacBook Pro M2 ini. Apakah masih jadi pilihan unik yang patut dipertimbangkan? Sebelum mulai, kita intro dulu. MacBook Pro M2 ini adalah satu-satunya MacBook Pro yang masih mempertahankan desain lama dengan touch bar. Dia juga satu-satunya Pro yang masih menggunakan chip M2 biasa, bukan seperti M2 Pro atau M2 Max. Nah, dan pertanyaannya, dengan adanya MacBook Pro M2 Pro atau M2 Max, apakah laptop ini masih punya tempat di hati para profesional di tahun 2025? Oke, dari segi desain, MacBook Pro M2 ini identik banget sama model Pro yang lama dari sejak tahun 2016. Bodi aluminium yang solid, premium, dan kokoh. Ini fitur yang paling membedakan dia, yaitu di touch bar-nya. Buat sebagian orang, ini gimmick. Tapi buat yang terbiasa, ini bisa mempercepat workflow editing, coding, atau bahkan sekedar kontrol media. Di tahun 2025, ini jadi barang langka di MacBook Pro. Sama seperti MacBook Air, dia cuma punya 2 port Thunderbolt USB 4 di satu sisi, ini cukup terbatas di kelas Pro. Jadi kamu pasti butuh adaptor tambahan. Meskipun Pro, ukuran 13 in ini tetap compact dan relatif ringan, sekitar 1,2 kg. Nyaman banget dibawa kemana-mana. Layar retinanya di MacBook Pro M2 ini masih sangat bagus. Kecerahannya bisa sampai 500 nit. Warnanya akurat menggunakan factory white color dan sangat tajam. Buat editing foto, video, kerja desain ini lebih dari cukup. Nah, untuk speakernya udah menggunakan stereo juga, luar biasa untuk ukuran laptop 13 in. Suaranya jernih dan lantang. Mikrofon study quality-nya juga sangat membantu untuk meeting online ataupun merekam suara. MacBook Pro M2 ini menggunakan chip Apple M2. Versi dasarnya menggunakan 8 core CPU dan 10 core GPU. Ini peningkatan lumayan signifikan dari M1, terutama di performa grafis. Buat tugas standar seperti browser puluhan tab, multitasking berat, virtual machine ringan, M2 ini super ngebut, gak ada lag sama sekali. Daya tahan baterainya MacBook Pro M2 ini fantastis banget. Apple klaim sampai 20 jam. Dan di penggunaan nyata, saya bisa menggunakan 15 jam kerja aktif sangat mudah. Ini bikin kamu bisa kerja dan belajar seharian tanpa harus menggunakan colokan. Berbeda dengan MacBook Air, MacBook Pro M2 ini punya kipas. Artinya ketika kamu dorong dengan tugas berat dalam waktu lama, performanya akan tetap stabil tanpa throttling parah. Ini keuntungan besar dibanding MacBook Air M2 dan M3. Nah, siapa saja yang cocok beli MacBook Pro M2 ini di tahun 2025? Yang pertama yaitu profesional muda, karena butuh performa lebih dari Air tapi tetap compact dan relatif terjangkau. Yang kedua, programmer atau developer yang butuh kipas untuk kompilasi berat tapi tetap ingin laptop yang portable. Yang ketiga itu editor video yang butuh stabilitas performa di bawah beban kerja berat. Nah, dan yang terakhir yaitu penggemar touch bar yang memang merasa produktif dengan fitur ini. Jadi kesimpulannya, MacBook Pro M2 di tahun 2025 ini masih sangat worth it, tapi dengan catatan. Jika kamu mencari laptop Apple yang compact, punya kipas untuk menjaga performa stabil, touch bar yang unik, dan bisa dapat harga yang bagus, maka MacBook Pro M2 ini masih jadi pilihan yang menarik di tahun 2025.
Nah, jadi gimana nih menurut kalian tentang MacBook Pro M2 tahun 2002 ini? Apakah masih worth it? Coba komen di bawah ya. Nah, cukup sekian video dari kami. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.